Isu permasalahan yang kami angkat berdasarkan tema peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian PU yang menghambat terwujudnya smart governance antara lain yang pertama, laporan masyarakat tidak terintegrasi sistem dan auto-reply. Yang kedua, penjadwalan kegiatan masih belum terpublikasi secara jelas. Dan yang ketiga, kesenjangan digital antar generasi. Isu permasalahan yang kami angkat berdasarkan tema peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian PU yang menghambat terwujudnya smart governance antara lain yang pertama, laporan masyarakat tidak terintegrasi sistem dan auto-reply. Yang kedua, penjadwalan kegiatan masih belum terpublikasi secara jelas. Dan yang ketiga, kesenjangan digital antar generasi. Isu permasalahan yang kami angkat berdasarkan tema peran ASN dalam isu laporan masyarakat tidak terintegrasi sistem dan auto-reply, banyak keluhan masyarakat datang melalui berbagai saluran, media sosial, surat, telepon, dan beberapa keluhan masih dibalas menggunakan email secara manual, dikarenakan tidak ada satu sistem terpusat untuk mengolah semuanya. Nah, dampak dari permasalahan isu ini adalah yang pertama tentu menurunkan indeks kepercayaan publik karena laporan tersebut lama dalam pengajutan. Tanpa sistem yang terintegrasi membuat laporan sudah dilacak status setiap laporan dari awal hingga akhir. Lalu terkait isu kedua, penjadwalan kegiatan masih belum terpublikasi secara jelas. Seringkali terjadi benturan jadwal antara kegiatan di unit kerja atau bahkan unit organisasi, di mana hal ini menyebabkan timbulnya terjadi miskomunikasi atau bahkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan maupun proyek yang dilaksanakan. Lalu dalam isu terakhir, kesenjangan digital antar generasi, perbedaan literasi digital antar generasi dalam suatu tim kerja, di mana pegawai senior kurang terbiasa dengan teknologi maupun aplikasi baru, menyebabkan sebuah permasalahan di mana menciptakan gap di antara tim kerja, sehingga menyebabkan kolaborasi menjadi kurang mulus ketika sebagai staf kesulitan menggunakan alat komunikasi atau platform digital yang mana itu mudah menjadi standar operasional bagi pegawai muda. Tentu ini akan mengurangi efisiensi tim dan menghambat pertukaran informasi yang cepat dan akurat. Lalu dalam isu terakhir, kesenjangan digital antar generasi, perbedaan literasi digital antar generasi dalam suatu tim kerja, di mana pegawai senior kurang terbiasa dengan teknologi maupun aplikasi baru, menyebabkan sebuah permasalahan di mana Selanjutnya adalah keterkaitan isu dengan Smart ASN dan Smart Governance. Untuk isu yang pertama, laporan masyarakat tidak terintegrasi sistem dan auto-reply, di mana terhadap Smart Governance terdapat 3 poin. Yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas. Kedua, efektivitas pelayanan publik. Ketiga, data real-time. Kemudian untuk Smart ASN terdapat 2 poin. Yang pertama, kompetensi dan profesionalitas ASN. Yang kedua, kolaborasi dan kerjasama tim antara pelaksana dan tim IT. Selanjutnya adalah keterkaitan isu dengan Smart ASN dan Smart Governance. Untuk isu yang pertama, laporan masyarakat tidak terintegrasi sistem dan auto-reply, di mana terhadap Smart Governance terdapat 3 poin. Yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas. Kedua, efektivitas pelayanan publik. Ketiga, data real-time. Kemudian untuk Smart ASN terdapat 2 poin. Yang pertama, selanjutnya isu kedua, penjadwalan kegiatan masih belum terpublikasi secara jelas. Terhadap Smart Governance ada 2 keterkaitan. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas. Yang kedua adalah partisipasi publik yang antusias. Kemudian terhadap Smart ASN terdapat 2 keterkaitan. Yang pertama adalah literasi digital dan yang kedua adalah adaptif dan solutif dalam menangani permasalahan. Selanjutnya isu kedua, penjadwalan kegiatan masih belum terpublikasi secara jelas. Terhadap Smart Governance ada 2 keterkaitan. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas. Yang kedua adalah partisipasi publik yang antusias. Kemudian terhadap Smart ASN terdapat 2 keterkaitan. Yang pertama adalah literasi digital dan yang kedua adalah adaptif dan solutif dalam menangani permasalahan. Selanjutnya isu kedua, penjadwalan kegiatan masih belum terpublikasi secara jelas. Terhadap Smart Governance ada 2 keterkaitan. Yang pertama, pelayanan. Terakhir untuk isu ketiga terkait kesenjangan digital antara generasi, terdapat 2 poin untuk keterkaitan di bidang Smart Governance. Yang pertama adalah perwujudan program e-government dan Smart Governance. Yang kedua adalah sistem transparansi dan akuntabilitas. Kemudian terhadap Smart ASN itu ada 3 keterkaitan. Yang pertama adalah inovasi dalam menciptakan keseragaman sistem. Kedua, kompeten dalam setiap perubahan termasuk digitalisasi. Dan yang ketiga adalah penguatan kerjasama ASN antar generasi.
Terakhir untuk isu ketiga terkait kesenjangan digital antara generasi, terdapat 2 poin untuk keterkaitan di bidang smart governance. Yang pertama adalah perwujudan program e-government dan smart governance. Yang kedua adalah sistem transparansi dan akuntabilitas. Kemudian terhadap smart ASN itu ada 3 keterkaitan. Yang pertama adalah inovasi dalam menciptakan keseragaman sistem. Kedua, kompeten dalam setiap Untuk teknik tapisan isu, kami menggunakan teknik USG atau urgency, seriousness, dan crowd. Analisis ini kami lakukan dengan melakukan polling di grup chat kami. Lalu dari kelima skor itu kami mengambil rata-rata dan dihasilkan tabel berikut. Pada isu pertama dihasilkan urgensi senilai 4 poin, seriousness senilai 5 poin, dan crowd 5 poin, dijumlahkan menjadi 14 poin. Lalu untuk isu kedua, yaitu laporan pengaduan yang tidak terintegrasi, urgensinya mendapatkan nilai 4, seriousness-nya mendapatkan poin 4, dan crowd-nya mendapatkan poin 4. Jika dijumlahkan menghasilkan 12 poin. Lalu untuk isu ketiga, yaitu isu informasi jadwal kegiatan yang tidak tersaji secara transparan, menghasilkan urgensi senilai 4 poin, seriousness senilai 4 poin, dan growth senilai 4 poin. Dan jika dijumlahkan menghasilkan 12 poin. Dari sini kita dapat menentukan core issue yang mendapatkan skor tertinggi dengan 14 poin, yaitu isu pertama, yaitu kesenjangan digital antar generasi. Berikutnya ada fishbone diagram, yaitu kesenjangan digital lintas generasi dan hal-hal yang menyebabkannya. Yang pertama dari aspek people, generasi senior kurang familiar dengan teknologi, perbedaan gaya belajar, visual versus praktik, minim role model atau coach digital. Berikutnya ada proses, monitoring lintas generasi belum menjadi SOP, pelatihan rutin tidak terjadwal, sosialisasi masih digital first tanpa opsi alternatif. Berikutnya ada teknologi, aplikasi tidak ramah senior, font kecil, navigasi rumit, panduan terbatas hanya berupa teks, kurang fitur aksesibilitas, misalnya audio ataupun step-by-step interaktif. Berikutnya ada communication, sosialisasi dominan via kanal digital, minim komunikasi lintas generasi, bahasa teknis kurang sederhana. Berikutnya ada policy atau governance, transformasi digital belum inklusif lintas usia, belum ada regulasi khusus onboarding generasi senior, surat edaran atau aturan hanya menekankan medsos, belum membahas aksesibilitas. Lalu ada resources, trainer atau fasilitator digital masih terbatas, materi pelatihan belum disesuaikan dengan tingkat literasi digital setiap generasi, modul pembelajaran berjenjang belum tersedia. Nah, jadi setelah fishbone dapat disusun untuk analisa isunya, di sini bisa ditemukan rekomendasi solusi yang bisa dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rekomendasi solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama, yaitu program mentoring. Di sini diajukan karena yaitu ASN muda atau yang berpengalaman dengan digital bisa ditunjuk menjadi mentor bagi ASN yang belum mengerti atau paham dengan digitalisasi yang sedang berjalan atau diterapkan. Dan hal ini dilakukan terjadwal. Juga di dalamnya ada penggunaan alat-alat visual atau panduan seperti infografis dan lain-lain agar ASN yang belum bisa mengerti bisa dapat mengikutinya. Dampak yang bisa terjadi yaitu kita diharapkan unit kerja mampu mengurangi gap melek digital antar generasinya. Terbangun budaya saling dukung, bukan saling menunggu. Untuk solusi selanjutnya yaitu dokumentasi dan opsi luring. Di sini solusinya menyediakan alat dokumentasi resmi dari unit kerja seperti PPT, rekaman layar, atau PDF yang bisa diakses dengan mudah dan dijadikan rujukan utama, di mana hal ini ditujukan agar ASN-ASN yang belum mengerti bisa menguasai digitalisasi yang sedang berjalan. Juga disediakan opsi luringnya supaya ASN-ASN itu tidak terbebani dengan hal semua digital. Dampak yang bisa dicapai yaitu konsistensi belajar, diharapkan meningkat, transfer ilmu tidak bergantung pada orang saja, lalu proses onboarding jadi lebih mudah. Untuk selanjutnya yaitu desain aplikasi yang ramah pengguna. Di sini tim teknis atau IT bisa merumuskan antarmuka aplikasi yang memiliki aksesibilitas ramah pengguna atau bahkan disabilitas dengan menyediakan panduan audio video yang bisa membantu pengguna dan juga dilengkapinya dokumen yang bisa diakses dengan mudah. Dampak yang diharapkan aplikasi terasa lebih ramah pengguna, self-service meningkat, ketergantungan mentor pun akan berkurang.
Yang terakhir yang diusulkan yaitu pelatihan kompetensi berjenjang. Jadi unit kerja bisa membuat modul-modul belajar yang berjenjang dari tim internal sesuai levelnya, yaitu dari basic, intermediate, dan advance. Juga bisa menggalakkan latihan berbasis praktik nyata atau dilakukan langsung. Dampak yang diharapkan yaitu materi belajar menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan nyata dari unit kerja dan bukan hanya sekali pakai tapi bisa diulangi dengan pengguna lain. Lalu kapasitas pengguna internal diharapkan meningkat tanpa ketergantungan pelatihan dari pihak luar.